Perkenalkan, saya Afur Jarinali Tambunan dari Universitas Mercu Buana. Saat ini saya akan mempresentasikan penggunaan AI dan Big Data pada sektor bisnis. Untuk sektor bisnis yang saya pilih yaitu e-commerce fulfillment. Untuk karakteristiknya tentunya operasi gudang skala besar, mengelola fasilitas gudang ribuan meter persegi yang menyimpan ribuan SKU dari ratusan brand. Untuk proses inti, menerima atau inbound, menyimpan atau storage, mengambil, picking, mengemas, packing, dan menyerahkan ke kurir, shipping. Tuntutannya tentunya karena keterlambatan SLA atau terjadinya batas waktu yang sangat singkat untuk memproses pesanan. Tentunya tuntutan service level adjustment yang sangat ketat, seringkali harus dikirim di hari yang sama. Volatilitas ekstrim, permintaan yang melonjak 10 kali sampai 20 kali lipat di saat event-event besar seperti 11-11, 12-12, dan gajian payday sale. Selanjutnya, masalah utama yaitu inefisiensi gudang. Inefisiensi gudang, rute atau picking. Staf gudang picker atau menghabiskan 70% waktunya untuk berjalan mencari barang. Rute yang tidak optimal adalah pemborosan biaya tenaga kerja terbesar. Masalah yang kedua adalah kesalahan picking. Salah mengambil barang atau jumlah yang salah menyebabkan return, komplain pelanggan, dan biaya pengiriman ulang yang mahal. Untuk masalah yang ketiga yaitu alokasi SDM yang buruk. Membingungkan menentukan jumlah staf tambahan freelance saat event 11-11 atau 12-12 tersebut yang terlalu sedikit, pesanan terlambat, terlalu banyak biaya yang membengkak. Solusinya adalah Smart Warehouse Management System atau WMS, prediksi permintaan, demand forecasting, menggunakan AI, machine learning, misalnya R5, LSTM, untuk menganalisis big data, historis penjualan, promosi, tren, dan memprediksi volume pesanan yang masuk per hari, per jam, bahkan per pesanan per SKU. Efisiensi logistik in warehouse, AI sorting atau penempatan, sistem merekomendasikan barang fast moving dan yang sering dibeli bersama, atau sabun dan sampo ditaruh di rak yang di area terdekat di area packing agar mengurangi penggunaan waktu yang banyak dalam mencari barang. Selanjutnya AI picking path optimization, menggabungkan pesanan dan menghitung rute jalan terpendek di gudang, mirip Google Maps. Untuk peluang dan keunggulan kompetitif, tentunya efisiensi biaya tenaga kerja, mengurangi waktu jalan kaki picker, jumlah pesanan per orang per jam atau UPH meningkat, menekan biaya SDM per pesanan. Yang kedua, peningkatan akurasi pesanan. Sistem Smart WMS yang dipandu AI dan barcode scanner menekan angka kesalahan packing hingga mendekati 0%. Peningkatan kecepatan SLA compliant, memenuhi SLA pengiriman di hari yang sama, same day shipping, instant shipping, atau next day shipping, menjadi keunggulan kompetitif. Skalabilitasnya mampu menangani lonjakan volume Harbolnas di 11-11 atau 12-12 nanti dengan zero emission, zero mistake, jadi mengurangi terjadinya kesalahan atau error, menarik kepercayaan brand besar. Untuk tantangan implementasinya tentunya adalah dari tantangan teknis, integrasi sistem. Untuk menggabungkan sistem WMS ke sistem platform marketplace seperti Shopee dan Tokopedia menjadi tantangan
utama kami. Bahkan perlu juga menggabungkan ke ekspedisi seperti JNE dan JNT secara real time. Kualitas data master, data dimensi atau PLT, berat dan produk dari seller seringkali salah. Ini mengacaukan perhitungan sorting dan biaya kirim yang cenderung akan berubah berdasarkan kesalahan berat yang ditentukan dari awal. Yang kedua adalah tantangan bisnis dan manusia. Investasi awal, implementasi WMS cerdas, head-held scanner, dan infrastruktur cloud membutuhkan investasi awal yang besar. Adopsi dan pelatihan, melatih ratusan staf gudang yang mungkin gagap teknologi untuk memenuhi rute dan instruksi dari aplikasi head-held. Untuk studi kasus perusahaan yang berhasil dalam menerapkan fulfillment center ini adalah Amazon. Amazon merupakan raksasa retail yang berkantor pusat di Amerika yang berhasil memasuki pasar di daerah sekitar Amerika. Tentunya pionir smart fulfillment. Amazon adalah contoh terbaik penerapan smart fulfillment. Mereka tidak hanya mengoptimalkan rute manusia, tetapi robotika. Untuk cara kerjanya adalah God to person. Alih-alih piker berjalan kerak, AI menyuruh robot untuk mengangkat rak yang berisi barang pesanan dan membawanya ke piker yang berdiri di stasiun packing. Hasilnya secara drastis mengurangi waktu tempuh piker menjadi hampir nol. AI mengatur segalanya, rute robot, penempatan barang, dan mencegah tabrakan. Next slide adalah rencana alur proses data atau data pipeline. Yang pertama adalah data ingestion. Data pesanan baru melalui aplikasi marketplace yang Shopee atau Tokopedia yang masuk, dan event gudang scan barang dari head-held dikumpulkan secara real time. Itu merupakan alur yang pertama, pengumpulan pesanan. Yang kedua adalah data storage. Data transaksional, stok atau status di PostgreSQL, data storage mentah di data lake, data bersih untuk laporan data warehouse. Untuk proses alur yang ketiga adalah processing dan analisis. Proses real time untuk optimasi rute. Proses BART untuk melatih ulang model demand forecasting setiap malam. Untuk arsitektur sistem, decision support tentunya menjadi support utama adalah otak operasional gudang. Yang menjadi otaknya adalah smart AI yang berfungsi sebagai otak yang mengelola semua data input pesanan, scan, master SKU. Yang kedua adalah model AI. Sistem menjalankan berbagai model AI secara bersamaan, yaitu model forecasting atau prediksi, model slotting atau penempatan, model optimasi rute atau navigation. Outputnya adalah instruksi dan rekomendasi untuk mendukung keputusan di 3 level pengguna. Ini adalah merupakan sistem arsitekturnya. Peran sistem pendukung keputusan atau DSS. Tentunya manajer operasional. Keputusan taktis mendapat rekomendasi jumlah staf freelance untuk Harbolnas berbasis data, bukan feeling. Yang kedua adalah supervisor gudang. Keputusan harian menerima rekomendasi sorting. Misalnya produk kopi ABC yang sangat laku dipindahkan langsung 500 piece ke rak
misalnya rak A01, A strip 01. Yang ketiga, staff picker, keputusan real time, menerima instruksi navigasi rute packing terpendek di aplikasi Headhide. Jadi sistem yang berpikir, manusia yang tetap mengeksekusi. Untuk evaluasi dampak, etika dan keberlanjutan, tentunya untuk dampak dan nilai bisnis, yaitu efisiensi UPH naik 2-3 kali lipat. Dan dampak yang selanjutnya adalah akurasi 99,9%. Pesanan retur akan berkurang. Inovasi gudang elastis dan keunggulan kompetitif, tawarkan SLA agresif. Untuk evaluasi etika dan privasi data, etika sistem tidak boleh dehumanisasi. Target harus realistis dan manusiawi. Privasinya data klien adalah mutlak. Yang ketiga, berkelanjutan, AI cartoonization atau kardus, memilih kemasan paling pas, mengurangi limbah dan mengurangi udara di truk untuk mengurangi emisi karbon. Sekian dari presentasi saya penggunaan AI dan Big Data pada sektor bisnis yang saya pilih, yaitu fulfillment e-commerce. Terima kasih.